Selamat pagi. Salam kasih, salam damai sejahtera buat semua saudara yang ada di tempat yang kudus ini. Firman Allah yang telah sama-sama kita dengar, baik pembacaan yang dibacakan di hadapan kita dalam kitab Injil Markus dan kitab Amos yang kita dengar bersama. Sebagai judul khotbah, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Saudara-saudara, minggu ini kita diajak untuk lebih memaknai arti hidup kita ini. Sebab kita semua syukur kepada Allah masih diberikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Tapi bagaimana proses kita menjalani hidup sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengaku kita orang yang beriman? Apa yang kita lakukan? Hari ini kebaikan Tuhan mengingatkan kepada kita agar memaknai hidup yang kita jalani supaya lebih bermakna lagi, supaya kita jalani lebih baik lagi. Kalau judul ini mengingatkan kepada kita siapa yang mau hidup, kita semua mau hidup. Tapi hidup yang bagaimana? Pohon juga banyak yang hidup, tapi ada yang berbuah, ada yang berbunga, ada yang enggak sama sekali berbuah. Jadi kalau kita berbicara soal hidup yang ditawarkan Tuhan bagi kita, kehidupan itu sama dengan selamat, hidup itu sama dengan segar, hidup itu sama dengan ada semangat, energi, dan hidup itu bersahabat, dan hidup itu berbuah. Itulah kehidupan yang mau kita jalani supaya kita lebih memahami apa arti hidup kita ini. Saudara-saudara, pembacaan pertama dalam kitab Injil Markus, ada seseorang yang mau mencari hidup plus. Plusnya adalah kekal, hidup yang kekal. Dia mencari itu, maka dia mengetahui hidup kekal itu melalui ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Maka dia menjumpai Tuhan Yesus. Seseorang ini adalah orang yang kaya, katanya banyak, ia belak bayar, dan dia juga seorang yang saleh. Dia sudah lengkap juga ya, kaya, baik lagi, payah dicari kayak gitu ya. Maka dia mau mengatakan kepada Yesus, dia sudah mendapat semua itu. Dunia ini katakanlah ya sudah dia miliki. Keinginannya untuk menjalani dan mencari kehidupan ini sudah terpenuhi. Dari segi finansial, dari segi hal-hal yang lain, dia sudah boleh menikmati hidup ini. Tapi dia ingin lebih menikmati hidup lagi untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu hidup yang kekal. Maka dia dengan cerita
sama Yesus ini ada resepnya untuk mendapatkan hidup kekal. Maka dia cari. Jumpai Yesus, dia berlutut. Dia mengatakan, Yesus orang baik. Apa yang aku lakukan supaya aku dapat hidup yang kekal? Pemahamannya juga mendapatkan kehidupan yang kekal. Mungkin sebatas masih kehidupan ini supaya dia bisa semakin menikmati. Sudah dapat hidup kekal lagi. Awet kekayaannya, awet kepercayaannya. Maka Yesus melihat orang ini memang benar-benar dia dapatkan kekayaan, memang dia legal, ya, jujur juga dia. Entah dia banyak punya tanah, punya kebun, punya banyak lah. Ya, setiap bangun tidur, ya mereka pasti sudah dapat kekayaan, ya, sudah dapat uang. Maka dia mau mengatakan kepada Yesus, Yesus yang baik, semua aku lakukan. Aku sayang kok sama mamaku, aku sayang kok sama saudaraku, aku berikan kok persembahan syukurku. Aku nggak berat-berat isinya. Yesus apa katakan Yesus? Dikatakan Yesus, ya benar semua yang juga kau katakan. Tapi hanya satu kekuranganmu. Jual hartamu, kasih sama orang miskin. Saudara-saudara, yang dia sudah dapatkan bersusah payah, kok dijual lagi dikasih sama orang lain. Tuhan mau mengatakan kepadanya, yang didapatkannya di dunia ini, ketika ada bagian yang harus dia terima, dia terimalah. Tapi ada bagian yang dia terima itu juga harus diberikan kepada orang-orang yang tidak punya, dan itu dia tidak mau. Dia tidak mau kehilangan harta dunia ini, tapi ingin mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, maka Tuhan Yesus mau mengajarkan apa yang kita dapatkan. Tuhan mau mengajarkan, kasihilah sesamamu. Kamu jangan hanya mengasihi dirimu, apa yang kau dapat untukmu. Kalau kaya, kalau banyak uang, berdiakonilah. Kalau ada rezeki dan berkat Tuhan, ketika kita mau memberikan sesuatu bagi orang lain untuk tolong orang dari kesusahannya, tolonglah. Yesus mau mengajarkan kasih kepada sesama itu ada sifat mau berbagi, berbela rasa. Toh ada pada kita. Dia tidak akan bakalan miskin kalau dia memberikan itu. Dan orang bisa menikmati berkat Tuhan melalui orang-orang. Itu saudara-saudara yang mau diajarkan Tuhan dalam kitab Markus ini tadi. Karena itu Tuhan memandang Bapak Ibu saudara-saudara, berat rasanya, dia sedih. Dia tidak ingin. Yang dia inginkan hanya bagaimana Tuhan berikan hidup yang kekal itu baginya. Tapi Yesus menawarkan jalan lain. Juallah kamu, beri pada orang miskin. Ya, maksudnya Tuhan Yesus juga enggak membuat dia dimiskinkan. Orang kaya ini bukan untuk dimiskinkan. Hidayah negeri hartanya supaya dikasih sama orang lain. Enggak begitu juga. Toh ada bagian-bagian berkat yang diberikan oleh Tuhan buat kita. Berikan juga kepada orang yang lain yang sedikit. Tuhan mau mengingatkan karena apa yang disampaikan Tuhan? Karena dia kaya banyak uangnya. Sampai-sampai mungkin dia bingung mau kemana uang ini ada. Makanya ada orang yang beli tanah dibelinya saja. Dia boleh fasilitas apa boleh dinikmatinya. Tapi Yesus mau mengajarkan bagaimana proses hidupnya
bisa diwujudkan dalam kehidupan yang kasih, yang bisa mau dalam kemampuannya berbagi dengan orang lain. Saudaraku, sedangkan seorang janda yang miskin, yang tidak ada minyak dan kuenya, gandumnya, dia memberi kepada orang dari hidupnya. Kalau dia berikan minyak atau roti itu, enggak makanlah dia nanti siang. Tapi dia yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan. Inilah yang mau diingatkan Yesus, bagaimana kita mau menjalani hidup sebagai orang percaya yang mengaku percaya kepada Kristus. Bagaimana hidup mewujudkan cinta kasih kepada sesama dengan mau berbagi. Saudara-saudaraku, demikian juga di kita ini sebagai orang Kristen. Ketika kita mau memberi kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah miskin. Itu keyakinan kita. Karena itu mari kita mau diingatkan kembali. Setelah Yesus berkata kepada seseorang itu yang pergi meninggalkan Yesus karena dia enggak mau meninggalkan yang enak di dunia ini hanya untuk mau mengikut Yesus. Saudara-saudara, banyak kita begitu kan. Kita juga kadang berat untuk meninggalkan keinginan dunia-dunia ini hanya untuk sebagai seorang Kristen. Inilah yang diingatkan Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bagaimana kita mau menjalani hidup ini, bersedia mengikut Yesus. Kita mengaku sebagai seorang Kristen, arti Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kita sudah menjadi pengikut Kristus. Sejauh mana kita menjalani hidup sebagai seorang pengikut Kristus? Ini pertanyaan besar bagi kita, supaya kita bisa memaknai hidup yang diberikan Tuhan, apa yang kita mau lakukan sepanjang hidup kita. Dan itu diajarkan Yesus kepada orang kaya ini. Dan Yesus mengajarkan itu juga kepada kita semuanya. Untuk tetap mewujudkan hidup kita. Sebab hidup kita bukan untukku. Hidupku bukan untukku saja. Tapi lebih menjalani hidup bisa untuk persaudaraan kita, untuk persahabatan kita, supaya kita lebih disegarkan dan bersemangat lagi, supaya kita berbuah. Itulah yang mau kita jalani. Dan itu juga yang diajarkan oleh Markus tadi, diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi dalam pembacaan Amos ini diajarkan Tuhan lewat Amos kepada orang Israel. Amos mau mengingatkan kita hari ini, cari Tuhan maka engkau akan hidup. Jadi dalam pembacaan itu ada dua hal yang mau diingatkan oleh Tuhan kepada kita lewat Amos. Yang pertama, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Yang kedua, cari yang baik, tegakkan keadilan. Dua hal yang mau diingatkan Tuhan bagi kita lewat Amos ini. Nabi Amos sesuai dengan sabda Allah yang diterimanya, disampaikannya kepada umat kesayangan Tuhan, dan disampaikan Amos lewat Injil kepada kita sekarang, mau menyadarkan kita semua umat Tuhan ini supaya jangan berbuat jahat. Ya memang kita nggak jahat-jahat kali lah ya, jahat-jahat sedikit adalah yang nakal-nakal sedikit. Jangan berbuat jahat. Dan kadang kita menjalani hidup yang penuh dengan ego,
egosentrisme. Ego yang sentrisme ini kira-kira ya ego, aku, sentrisme sentral, ego semua pusatnya kepada aku semua. Kalau ada digambarkan ada di tengah manusia, maka kiri kanan atas bawah semua ada panah mau mengarah ke aku. Maka itulah sifat egosentrisme yang semuanya kita mau lakukan untuk kepentingan kita. Maka kita mau berlomba-lomba mencari kesenangan kita, mau mencari bersama apa yang kita suka, yang kita inginkan, tidak peduli sama orang lain. Pemusatan kepada diri sendiri. Saudara-saudaraku, inilah yang diingatkan kadang-kadang karena sifat egoisme itu. Yang kepentingan kita sendiri yang kita pikirkan, tidak peduli kepentingan orang lain. Mbak orang mau sakit-sakit lah, mau mampus-mampus lah, mau entah apa sukanya lah di situ. Ketidakpedulian manusia kepada sesamanya ini juga lah yang diingatkan Tuhan melalui kita lewat Amos ini, supaya kita mau berkenan mencari Tuhan, cari Tuhan, agar itu akan menghasilkan hidup yang penuh rahmat dan kebaikan. Saudara-saudara, seberapa jauh kita mencari Tuhan dalam hidup kita sekarang? Seberapa dekat kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan? Jadi kalau kita mau mencari Tuhan, kita berusaha untuk mengalami, menikmati berkat dan kuasa Tuhan itu. Dan orang yang mau mencari Tuhan, mau bersedia dituntun dan mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau dikatakan kita sering banyak kok diingatkan, kita mau cari Tuhan kemana? Di mana-mana Tuhan ada kok. Berarti mencari Tuhan itu tidak susah. Mungkin ya, gara-gara mencari Tuhan itu begitu mudah, kita mau menunda ya besok aja lah cari Tuhan, kapan-kapan kan bisa. Tuhan itu baik kok. Tuhan itu selalu ada kok bersama dengan kita. Karena kebaikan Tuhan, maka kadang kita mencari Tuhan itu, kita abaikan bangun tidur, kita nggak cari Tuhan. Kita bangun tidur, kita yang pertama cari HP kita, gitu. Bangun tidur kita kadang lupa bersyukur atas kita masih dijagai Tuhan sepanjang malam. Kita cari Tuhan ketika kita mau ada sesuatu yang kita mau sampaikan kepada Tuhan lewat doa dan ibadah kita. Kita cari Tuhan ke rumah saudara kita lewat PA kita. Kita mama-mama cari Tuhan lewat PA komisi wanitanya. Tapi banyak kita ada untuk mencari Tuhan itu ke situ. Kita banyak hanya mau mencari kepentingan kita sendiri dan mengabaikan kepentingan dari Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengingatkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Banyak banget saudara-saudara yang kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita yang diberikan Tuhan. Seperti kita sekarang kan kita bisa menikmati banyak tambah-tambah Tuhan, banyak karunia yang diberikan Tuhan, banyak sekali anugerah yang Tuhan sudah boleh kita nikmati. Kita tidak menyangka jalan hidup kita itu bagaimana sekarang. Dan banyak mukjizat yang Tuhan sudah berikan, kita minta atau tidak kita minta, Tuhan selalu bersedia ada seperti matahari pagi yang selalu ada bersama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku
Bagaimana kita memaknai kehidupan yang kita jalani dengan lebih baik lagi, dengan lebih segar lagi, dengan lebih semangat lagi. Sebab banyak kejadian-kejadian yang kita alami membuat kita mati rasa, mati iman, seperti nggak ada lagi semangat hidup kita ini. Entah apa pun yang membuat itu. Saudara, itu mungkin pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi sabda Allah mengingatkan kita, kalau kamu mau hidup, mau semangat, mau kuat, mau tetap berbuah, cari Tuhan. Lului, dalami, supaya semua kita cari. Selalu diingatkan kita, betutuk ma, jaloma, mintalah. Ya supaya diberikan Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku, inilah yang diingatkan oleh Tuhan bagi kita semuanya, supaya kita mau menyadari bahwa hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, baik kita mau jalani hidup kita lebih baik ke depan ini, itu semua karena Tuhan yang akan memberikan kepada kita semua. Hidupmu adalah sekolah pemuda remaja. Ketika kau cari Tuhan, kau akan mengelak kepada hal-hal yang membuat masa depanmu jadi rusak. Bapak-bapakku, kalau kau mencari Tuhan, maka engkau akan mengurangi. Kalau memang engkau mau suka mabuk, suka berjudi, suka marah, suka kepada yang membuat enggak tentramnya keluarga kita, nande-nande, ibu-ibu, ketika kau mencari Tuhan, maka kau akan lebih baik lagi untuk menjaga keluargamu. Enggak lebih banyak muncul mengejek-ngejek orang tetangga, kiri kanan, keluarga, abang ipar, bibitnya, mengkilanya. Tapi mau mencari Tuhan, mau membangun persekutuan keluarga dalam kerukunan. Majelis-majelis jemaat perlu diadakan ketika mau kamu mencari Tuhan. Maka lakukanlah tugas-tugas pelayananmu lebih baik dan bertanggung jawab lagi. Pendeta-pendeta ketika mau mencari Tuhan, kejarlah keadilan. Maka kami pendeta ini juga perlu untuk bertobat, karena kadang-kadang sering gak adil berbagi apa namanya, ya nggak pas semuanya perlakuan kepada jemaat. Yang kedua, ini mau diingatkan Tuhan, setelah kita mencari Tuhan, kau akan hidup. Kejarlah cari yang baik, tegakkan keadilan. Kita sering gak adil ya, orang tua sering juga gak adil kepada anaknya. Ini lebih prioritas, yang ini begitu, ada juga begitu. Ya, istri-istri suami ada berlaku gak adil kepada keluarga, dari keluarganya baik, kepada keluarganya ya kurang baik. Kalau ada dari keluarga lakinya datang dipotong ayam, kalau dari keluarganya karena sinarnya udah cukup itu, potongin timun sama teman itu sudah cukup, itu lebih sehat. Saudara-saudaraku, begitulah kadang-kadang tindakan kita yang kurang adil satu dengan yang lainnya. Karena itu Tuhan Yesus mau mengajarkan, mau mencari kehidupan itu. Kejarlah apa yang baik yang mau kita lakukanlah. Kalau Yakobus mengatakan, kalau kamu melihat sesuatu yang baik tapi tidak kamu lakukan, kamu berdosa. Berdosa juga kalau kita menganggap sesuatu itu yang baik dan itu kita tidak lakukan, kita berdosa. Ya kadang kalau kita buang air aja di kamar mandi, kalau kita melihat ya sudahlah orang lain aja yang menyiram, kita nggak usah. Ya saudara-saudara, kalau kita mau kalau kita lihat keran hidup terus, ya biarin aja lah, kadang-kadang biarin bunyi orang itu kok. Berat kita untuk mematikannya, keran itu. Sesuatu yang kita lihat baik tapi tidak kita lakukan, itu kita bersalah.
Jadi bagaimana kita mau menjalani hidup ini lebih baik lagi Bapak Nadim kurang semina? Inilah yang mau diingatkan Tuhan selalu bagi kita. Ada hal-hal yang diajarkan Tuhan. Kalau Tuhan mau mengajarkan yang baik untuk mendapatkan hidup yang kekal kepada orang kaya yang mencari kerajaan Allah itu, Tuhan mengatakan, mari maulah belajar berbagi. Kalau Amos ini tadi banyak bagiannya, karena banyak orang yang gak adil. Ada orang memeras orang lain, tidak memberikan gaji kepada orang lain. Ya, dia memungut pajak yang tinggi-tinggi. Saudara-saudara, banyak hal dalam pembacaan kitab Amos menuju jalan yang menuju hidup ini. Kita mau melawan banyak ketidakadilan. Mudah-mudahan kita bukan menjadi pelaku ketidakadilan ini. Mari kita mau bertindak adil, belajar walaupun enggak seperti tidak timbangan hakim yang ada di pengadilan negeri. Rata dia itu baru adil. Kadang itu pun keputusannya enggak adil ya. Keadilan itu memang masih perjuangan dan mimpi kita. Indonesia selalu mau berjuang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kadang keadilan itu enggak didapat. Semalam kita baru datang dari kampung. Wah, luar biasa jalannya, lewat rusak sekali. Kita mengatakan yang mana adil provinsi ini, jalannya kok jelek kali, sana mulus-mulus. Banyak yang mau kita suarakan untuk keadilan ini. Banyak yang kita lakukan untuk bisa bertindak adil dalam hidup kita. Karena itu tuntunan Tuhan, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Bagaimana kita mau menjalani hidup ini? Supaya kita selamat, supaya kita segar, supaya kita berbuah, supaya kita bersahabat. Itulah kehidupan yang mau kita jalani. Tuhan menolong. Amin.